Oke guys, dengan Ray di sini kita balik lagi. Di belakang ada bini gue Silvi. Hai. Gue biasa ke rutinitas pagi-pagi untuk nganterin bini gue kerja. Sekarang gue lagi mau bahas tentang COVID lagi, karena emang penambahan COVID per harinya itu kita terus bertambah. Sekarang terakhir kemarin sih gue cek 3.657 ya untuk penambahan kasus per hari untuk orang positif. Iya. Kemarin juga kan temen gue juga ada yang baru pulang dari Wisma Atlet ya. Temen kamu juga baru pulang dari Wisma Atlet kan ya. Nah mungkin banyak teman-teman kita tuh yang di luar sana yang takut untuk swab test karena takut bayar misalnya kan. Padahal di sini kita mau informasiin gitu kan. Kita tuh bisa swab gratis tanpa duit pribadi. Bisa, tapi ada syarat-syaratnya gitu. Ada langkah-langkahnya yang harus diambil. Kayak istri gue kan kemarin kan dia kan swab test kan gratis kan, ya Maya. Iya. Jadi buat teman-teman yang kira-kira merasakan gejalanya sama, gejala COVID tapi nggak punya dana untuk swab test gitu kan, 2 juta bisa mungkin untuk periksa swab test. Jadi pertama itu caranya kita datang ke puskesmas ya Maya. Iya. Kita datang ke puskesmas, ceritain keluhan ya. Iya. Keluhannya apa? Misalnya kan sekarang gejala COVID udah banyak bertambah nih. Ada dari mulai dulu kan pertamanya apa? Batuk-batuk kan? Batuk-batuk, sesak nafas dan demam. Itu kan awal mual gejala COVID-nya. Tapi kan sekarang udah bermutasi, jadi gejala udah nambah lagi. Ada yang hilang indera penciuman gitu kan. Ada lagi yang misalnya udah tapi nggak panas gitu, tapi batuk terus. Nah, sekarang gini, caranya untuk dapetin swab gratis tuh dari pemerintah. Pertama, kita ceritain dulu gejalanya apa. Kita pikir gejala kita tuh sama dengan gejala COVID. Kalau kita ngerasa, oh ini kok gejala gue yang gue sakit nih gejalanya sama gitu kayak COVID. Terus coba lo pada pikir kira-kira lo kemana aja, ada kontak nggak? Nah kalau lo pikir begitu, nanti lo datang ke puskesmas. Ketika lo datang ke puskesmas, nanti ditanya sama yang periksanya. Ya gitu kan Maya. Gejalanya apa? Terus nanti tinggal lo ceritain gejala gue ini pusing. Kebetulan kemarin itu istri gue gejalanya nggak bisa cium bau. Jadi udah hampir 1 minggu ya Maya. 1 minggu itu dia nggak bisa cium bau. Ya, bau kopi. 4 hari kayaknya ya. Oh 4 hari. Maksudnya bubuk kopi yang keras begitu aja nggak kecium gitu. Dan itu akhirnya bikin dia panik karena pas momennya itu di teman kantornya dia ada yang positif. Nah kan panik tuh, akhirnya ke puskesmas, diceritain lah semuanya. Gejalanya apa? Ini nyium bau nggak bisa kecium gitu kan. Akhirnya sama puskesmasnya kita juga jelasin tuh bahwa di kantor ada yang terpapar, jadi kita takut kalau kita tuh termasuk salah satu yang terpapar kan. Akhirnya dari puskesmas itu dirujuk ke puskesmas yang lebih besar untuk diadain rapid, iya kan Ma? Iya, tadinya awalnya rapid. Nah nanti setelah kita dirujuk untuk rapid, di sana kita diinterview lagi tuh di puskesmas yang rujukan rapidnya. Diinterview lagi kenapa, kita ceritain ulang begini-begini, nanti mereka yang tentukan apakah kalian rapid atau swab. Nah kemarin untungnya istri gue itu di swab. Karena memang ada kejadian bahwa teman kantornya itu terpapar. Jadi mereka pikir ini harus disuap. Akhirnya disuap lah istri gue. Disuap nunggu, paling lama nunggunya itu tuh 14 hari. Kalau gratis ya, kalau mau pakai yang jalur gratis tuh nunggu paling lama 14 hari. Mungkin paling cepat sekitar 8-10 hari kali udah selesai. Tapi kalau paling lamanya itu maksimalnya 14 hari. Kenapa lama? Karena kita tuh kolektif kata dokternya. Pengumpulannya dari seluruh Indonesia, itu yang pertama. Dan terpusat, makanya itu kan. Nah kedua, terbatasnya alat untuk screening hasil swabnya. Jadi misalnya kita dikumpulin sampelnya tuh dari air liur kita, dari hidung, dari segala macam.
Nah, alat screening untuk positif negatifnya itu yang terbatas, makanya harus antri. Jadi dikasih tenggat waktu tuh 2 minggu baru selesai. Nah, kebetulan waktu itu istri gue sih nggak nyampe 2 minggu, kayak 10 harian lebih deh, 10 sampai 11 hari udah di WhatsApp sama dokternya kan. Nah, kalau kita bayar sendiri, hasil swabnya itu sekitar 1 sampai 2 hari doang kayaknya. Mungkin tergantung banyaknya yang swab atau enggak hari itu. Dan lagi pula selama nunggu 2 minggu tuh Harus benar-benar kita isolasi mandiri. ya isolasi mandiri dan benar-benar jadi data kita kan diambil, terus selama isolasi mandiri mereka tanya kondisinya gimana, apa ada demam, pusing atau apa, ternyata memang nggak dilepas begitu aja sama pemerintah sih, sama dinas pendidikan Iya. Kesehatan. kesehatan. Jadi benar-benar ketika saya udah di swab, hasilnya benar-benar dilihat nih kondisinya selama 2 minggu pas hasil swabnya apa sinkron apa enggak. Jadi disamakan hasil dari swab sama keseharian kondisi badan saya. Nah, jadi buat teman-teman di luar sana yang mungkin ngerasa ini gejala COVID gitu, entah itu batuk, entah itu demam, entah itu hilang indera. Yang terbaru itu hilang indera penciuman. Bahkan katanya ada lagi gejala terbaru itu mencret katanya, buang airnya mencret. Coba deh kalau kalian pikir misalnya pernah terpapar atau habis pergi kemana yang zona merah, langsung ke puskesmas aja ceritain, nanti pasti dirujuk kok, gratis, jadi nggak perlu takut swab lah. Soalnya bukan apa, gue ngasih tahu informasi ini kan biar banyak masyarakat yang berani untuk swab, biar memperkecil lah penyebaran COVID. Soalnya emang benar-benar nyata gitu. Yang teman-teman yang baru keluar dari Wisma Atlet aja tuh keluhannya rata-rata pada komplain walaupun setelah mereka sembuh ya. Ada yang komplain ketahuan nyatanya itu dibaca Quran gitu. Ketika lagi baca Quran, misalnya dia harusnya dalam satu ayat yang dibaca itu dia bisa tahan napas, ini bisa 2 kali tarik napas atau 3 kali tarik napas. Karena yang dikeluhkan itu napasnya udah jadi pendek. Paru-parunya itu udah nggak kuat ngambil udara banyak, itu dia udah sekitar 1 minggu keluar dari Wisma Atlet. Kondisinya masih begitu. Saat ini ya gue nggak tahu ya apakah akan normal lagi atau enggak, tapi kalau ngelihat dari berita-berita yang ada di media sih, COVID itu kan dia ngerusak kayak yang ada di paru-paru kita ya. Jadi gue nggak tahu itu bisa tumbuh lagi atau enggak lah, yang kayak bulu-bulu di paru-paru kita tuh mungkin yang tugasnya untuk nangkap oksigen ketika kita bernapas. Soalnya 3.600 itu tanpa berasa nanti tiba-tiba bakal nyampe udah 6.000 pasti itu kalau kita nggak waspada. Dan lagi pula kalau kita di hasilnya negatif juga memang nggak dikenakan biaya seperti nggak isukan gitu kan. Nanti kita bayar dibebankan gini ya, enggak. Kecuali kalau memang ini ya, kalau memang dari swasta atau memang rasanya di swasta mungkin. Saya itu enggak. Jadi pemerintah memang nggak. Yang penting kita harus ikut alur rujukan dari puskesmasnya. Ya. Prosesnya seperti apa? Gratis, nggak perlu takut swab bayar 2 juta, enggak, gratis. Itu kemarin ada juga yang hasil teman saya juga, reksa di Sidoarjo, hasilnya positif kan, kira-kira dirawat langsung di Sidoarjo. Ya kondisinya mungkin perlu disiplin kayaknya ya. Iya, jangan lupa pakai masker, berkendara, naik motor atau enggak. Dan mungkin gue mau coba masukkan, kan banyak ya kasus sekarang lagi di jalanan orang naik mobil sendiri, nggak pakai masker, diberhentiin, ditilang gitu kan, didenda. Banyak yang bertanya-tanya mungkin kenapa gue kan sendiri di mobil ini kan, gue nggak sama orang-orang, gue penting nggak usah pakai masker. Bukan itu permasalahan. Mungkin bisa jadi ketika
ketika itu orang yang bawa mobil sendirinya itu adalah positif, tapi nggak ngerasakan gejala. Dia lepas masker di mobil. Nah, di situ dia bersin, dia apa. Nah, apalagi virus corona itu kan mampu bertahan 3 hari ya di permukaan yang tidak berpori, contoh seperti plastik gitu kan, stainless steel yang nggak ada porinya itu COVID bisa bertahan sampai 3-4 hari menurut riset terakhir kan. Nah, kalau tuh orang yang bawa mobil sendirinya itu dia nggak pakai masker, nggak pakai apa, terus ternyata positif tanpa gejala, ketika dia bersin, udara di mobil kan tertutup, itu virus itu cuma akan berputar-putar. Nah, ketika tiba-tiba lo nganterin saudara lo atau temen lo naik sub mobil itu gitu kan, dan pada lepas masker, ya udahlah positif semuanya jadinya. Jadi mungkin itu kali tujuan kenapa walaupun sendiri tetap harus pakai masker. Kalau menurut lo gimana, Mam? Ya, Banyak kan? sama diri sendiri sih sebenarnya, bahwa kita terinfeksi atau enggak pasti kan gejala-gejalanya kita sendiri ngerasa. Tapi ada beberapa orang kan yang ngerasa ini paling cuma begini aja, panas, ini cuma enak badan. Tapi memang sih kita nggak terlalu harus pergi untuk takut gitu, tapi cuman minimal kita kan zaman sekarang ada Google, ada Bisa cari informasi lebih lanjutnya ya. lebih lanjut, terus apa yang harus dilakukan itu kan sudah bisa kita tahu, dan pencegahannya juga kita tahu caranya. Jadi kalau sampai orang-orang terinfeksi kan gue nggak ngerasa deh, gue udah jaga kesehatan deh, gue mungkin ada hal-hal kecil yang kita nggak pernah perhatiin, bahwa memang misalnya contohnya kita pegang pintu, kita pegang apa gitu kan. Kita lupa cuci tangan. Terusnya ketika kita kucek mata, masuklah dari mata. Makanya kan ada gejala terakhir matanya merah ya. Sebenarnya itu bukan terakhir sih Pak, bukan? Ya info yang terakhir yang gue tahu ya. Gitu kan, mata merah mungkin gue rasa ya virusnya mungkin masuk dari kucek mata kali ya. Iya, mungkin. Nah itu juga perhatiin. Cuman agak susah juga kita pakai masker itu bikin kita sesak napas. Kalau pakai sesak napas, saya aja ngerasa kalau pakai masker tuh tiap hari tuh rasanya kayak gimana gitu. Tapi yang paling enak itu kan masker kain kan. Iya. Kedua masker yang biasa, yang masker bedah, masker medis yang hijau tuh yang biasa. Itu paling lebih gampang bernapas. Yang paling susah kan jelas N95 kan. N95 itu paling susah banget untuk napas. Karena memang pada fungsinya itu N95 cuma dipakai buat di ruang operasi aja sih setahu gua. Dokter juga di luar dari ruang operasi dilepas N95-nya. Sedangkan operasi kan range-nya sekitar antara 15 menit sampai 2 jam pemakaian maskernya. Terus kan saya juga ini aja PSBB ya masih rame ya. Karena kantor-kantor tuh kalau kita nggak kerja gaji dipotong. Sebenarnya kita juga nggak bisa salahin kantor-kantor juga. Memang kondisi ekonomi ini lagi karena COVID juga seperti ini memang lagi terpuruk gitu. Jadi istilahnya kita tuh buah si malakama. Ya, kalau kita sebagai karyawan kita diliburin, tapi nggak digaji, kita juga nggak bisa makan. Gitu kan. Dan juga bantuan-bantuan itu nggak merata. Iya, bantuan sosial nggak istilahnya mungkin surveinya atau data tentang orang yang dibutuh aja itu nggak benar-benar komprehensif gitu hasilnya. Nggak merata. Jadi susah. Kayak misalnya gue lah gitu kan. Gue kesehariannya ngapain? Gue kan ngojek, gue tukang ngojek. Nah bini gue kerja di toko yang gajinya aja cuma UMR gitu kan. Syukur-syukur kemarin dapat dari BPJS Ketenagakerjaan bantuan. Nah kalau bini gue dirumahin nggak kerja, otomatis gaji nggak jalan. Kalau gaji nggak jalan, gue ngojek yang nggak pasti dapatnya berapa gitu kan. Ya agak susah memang. Jadi buat teman-teman juga yang mungkin yang nggak dapat bantuan, coba deh kalau yang BPJS, yang belum ikut jadi BPJS ya, nggak ada BPJS Ketenagakerjaan, coba deh ikut prakerja, lumayan itu kan prakerja.
Di saat COVID begini dapat 600 per bulan, total 2,4. Buat beli beras ya cukup lah, mau makan sebulan. Paling nyayur ya sebulan, sebulan nyayur terus. Tapi sih itu lebih sehat ya, Ma, ya. Bawa bekal sebenarnya lebih sehat ya. Apa ya? Iya, Iya. bawa bekal itu sebenarnya lebih sehat dibanding Karena ternyata di jajan. kantin kantor saya juga ternyata ada karyawan yang masaknya juga ternyata Nggak bersih. juga penciumannya juga. Iya. Aku bilang, Jadi gini ya, tips sama aja. gini deh, tips gua untuk teman-teman kita di luar sana ya. Kalau memang nggak memungkinkan untuk masak dan beli makanan, tips gua adalah belilah makanan yang baru dimasak, setelah order baru dimasak. Jangan kayak contoh misalnya kita beli di warteg nih, kita pilih ikan, daging, kan semua udah pada mateng. Jadi ketika makanan mateng, nggak panas, kena bersin, itu kan virusnya ada di situ. Jadi kita nggak tahu virus mati atau enggak. Tapi kalau kita makan beli yang makanan panas. Contoh misalnya soto, gitu kan. Soto kan ketika kita order, kuahnya kan dalam status masih direbus, disiram. Jadi daging, walaupun penyiapan dagingnya mungkin pakai tangan, dipotong-potong pakai tangan, daging segala macam, apalah bihun atau apanya, ditaruh dalam plastik. Setelah itu kan disiram pakai kuah panas. Sedangkan virus COVID itu kan mati di suhu 56 derajat selama 3 menit, 56 derajat Celcius selama 3 menit. Sedangkan air mendidih kan itu kan pasti kan sekitar bukan air mendidih kali ya, air hampir mendidih itu panasnya sekitar 80. Jadi gua rasa itu opsi paling aman lah untuk beli makanan. Atau enggak misalnya kita beli ikan bakar gitu kan, itu kan habis dibakar masih panas suhunya, dibungkus, nah itu aman. Menurut lo gimana, Mas? Iya, itu bagus. Dibanding kita beli makanan jadi yang nggak ada panas-panasnya. Misalnya kayak yang gue bilang tadi itu fast food juga kan, fast food kan nggak panas tuh. Misalnya kita beli, kalau KFC-nya baru dipanggang, kalau KFC-nya baru digoreng gitu kan. Tapi kalau kita cuma diambilin KFC yang di dalam di dalam rak tanpa dipanasin lagi, ya kita harus manasin sendiri gitu. Kecuali kita memang bisa ada akses untuk pemanas ya. Kalau kita ada akses untuk pemanas, ya bisa kita beli apa aja terserah. Tinggal kita panasin sendiri di oven atau di microwave. Jadi di sekitar kita aja kita nggak tahu deh sakitnya Iya. terpapar apa enggak. Iya, karena memang nggak ada gejala yang lama deh, untuk ada gejalanya lama, untuk kita tahu kita positifnya itu lama. Cuma selama kita nggak kemana-mana terlalu jauh dan sering kayaknya itu susah deh untuk terpaparnya gitu maksudnya. Iya, selama kita ikuti protokol kesehatan, dan kalau nggak penting itu kita jangan keluar gitu kan. Ya, kurasa sih aman aja sih. Iya, Pak. Iya. Oke guys, gue udah mau sampai nih. Gue rasa pembahasan kita cukup di sini aja. Jadi buat teman-teman yang misalnya butuh untuk swab test, ya mending saran gue swab lah dengan prosedur yang tadi gue bilang. Pasti dapat gratis kok. Kalau memang tenaga medisnya berpikir kita bisa terpapar, ya pasti gratis kok. Oke, sampai di sini aja. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini kalau bermanfaat. Siapa tahu bisa banyak orang jadi sekarang yang nggak perlu takut swab bayar 2 juta rupiah. Oke, see you, bye-bye.